Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama tentang spiritual ya, tentang zatullah, sifatullah, wujudullah. Kita saat ini belajar tentang kualitas seorang hamba dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allah tidak melihat rupamu, tidak melihat hartamu, tapi Allah melihat qalbumu ya. Innallaha la yanzuru suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum ya. Allah melihat kualitas seorang hamba itu dilihat dari hatinya. Hati ya. Allah tidak melihat rupa ya, tidak melihat tua muda, tidak melihat wanita atau lakinya, tidak melihat cantiknya, tapi melihat hatinya. Allah juga tidak melihat kekayaannya ya, hartanya, tidak melihat kepandaiannya ya, tidak melihat yang dipunya, tapi Allah melihat hati ya. Itulah kualitas seorang hamba dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita melihat hati itu apa toh ya, kita harus belajar tentang memahami benar tentang zatullah, sifatullah, wujudullah dari seorang hamba tajalli Tuhan ya, manifest Tuhan ya, yang hadir di planet bumi ini. Manifest Tuhan yaitu tajalinya Tuhan ya. Organ manusia itu ada organ roh, akal, kalbu, dan jasad ya. Roh itu tajalinya zat ya, zatullah, zatnya Allah, yaitu cahaya langit ya. Yang masuk ke dalam diri kita itu disebut roh ya. Terus ada akal kalbu ya, akal kalbu. Akal kalbu adalah sifatullah, zatnya roh, sifatullahnya adalah akal kalbu. Terus ada jasad, itu wujudullah, zatullah, sifatullah, wujudullah. Zatullah ada di roh, sifatullah akal kalbu, dan wujudullah adalah jasad kita ya. Kita belajar dulu yang roh sama jasad, jasad sama roh. Jasad itu adalah unsur daripada produk bumi, yaitu produk bumi dari makanan sama minuman jadi jasad ini. Dan roh adalah produk langit ya, produk langit yang kita hirup ini produk langit ya. Itu roh yang mengalir terus lewat nafas kita, itu cahaya langit. Ada produk bumi jasad dan produk langit roh. Nah itu membahas sifat sendiri-sendiri ya. Jasad itu sifatnya tidak kekal, pasti rusak. Roh sifatnya kekal ya. Di antara jasad sama roh, jasad sama roh itu ada sifatullah, sifat di akal sama kalbu ya, akal sama kalbu ya. Itu membahas sifat. Sifat itu apa toh? Intinya adalah rasa kita, rasa yang ada di akal pikiran ya, di pikiran ini, dan kalbu yang ada di hati kita. Kalbu itu membawa sifat daripada roh, akal pikiran membawa sifat daripada jasad ya. Contoh ya, contoh kalau kita seneng ya, kita seneng dapat rezeki, contoh kita bisa dapat gajian gitu saja, itu pikirannya seneng ya, pikiran bukan di hatinya ya, pikirannya seneng.
terus kita dapat bisa beli mobil baru, itu pikiran senang, belum, tidak masuk ke hati, tidak masuk ke kolbu, cuma berhenti di pikiran. Terus kita ketemu keluarga yang disenangi, itu cuma di pikiran saja, tidak sampai ke kolbu. Kita ketemu semua produk-produk daripada unsur duniawi, unsur planet bumi ini. Contoh, kita dapat jabatan baru, itu produk duniawi, itu pikiran senang, bukan sampai ke hati ya. Itu ada kemelekatan ya, produk duniawi melekat pada pikiran ya, ada rasa senang dan susah. Kalau ada sesuatu barang kita hilang, kita susah, itu produk duniawi. Ada jabatan kita lepas, itu ada kesedihan, itu produk duniawi. Ada punya pangkat naik, produk duniawi, di pikiran seneng, begitu ya. Itu produk-produk duniawi tidak sampai ke hati ya. Itu kalau kita seneng produk duniawi, hatinya pasti gelap, karena produk hati itu tidak ada kaitan sama produk duniawi. Rasa hati tidak ada kaitannya sama produk duniawi. Rasa hati itu ada kaitannya sama produk langit, cahaya, zat. Hati itu melekat pada zatnya ya. Contoh, rasa syukur, itu syukur itu melekat pada zat, zatnya cahaya langit yang disebut roh. Syukur sama rasa syukur sama zatnya itu kayak kayak tebu ya, gula, zatnya gula, rasanya manis, begitu. Itulah rasa, zat sama rasa yang saling melekat, tidak bisa dipisah ya. Ada rasa manis ada di dalam gula. Kalau gulanya kok tidak manis, nah itu berarti kualitas gulanya sangat jelek sekali, begitu ya. Tapi persis kayak zatnya roh kita, roh, zat cahaya, energi hidup nih ya, energi yang percaya, yang hidup kita bisa gerak ini karena ada cahaya langit ya. Kita bisa melangkah, kita bisa melambaikan tangan, ini karena ada cahaya langit. Bumi, produk jasad produk bumi itu tidak bisa bergerak ya, karena ada cahaya langit inilah yang masuk ke jasad kita bisa bergerak, zatnya. Di samping membawa zat yang masuk, itu juga punya sifat ya. Allah Maha Syukur, sehingga yang ada roh di dalam diri kita juga ada rasa syukur ya. Zatnya, rohnya, sifatnya syukur ya. Zatnya, rohnya, sifatnya ridho. Zatnya, rohnya, sifatnya sabar. Itu saling, sifat-sifat kolbu itu melekat pada sifat kolbu, rasa kolbu. Inti daripada kolbu itu rasa hati. Rasa hati melekat pada roh. Kalau rasa pikiran itu produk daripada duniawi ya, berhenti di pikiran, tidak bisa sampai ke hati. Itulah yang dilihat oleh Allah. Adakah rasa syukur saat tajalli Tuhan masuk ya? Ada roh yang masuk, naik keluar masuk lewat nafas ini ya. Roh itu keluar masuk, artinya adalah hidup kita itu sebenarnya adalah lewat nafas kita yang keluar masuk itu ya. Itu juga membawa sifatnya ada rasa syukur, ada rasa ridho. Lah di situ
yang dilihat di situ, adakah rasa syukur saat Allah hadir dalam diri kita, ya? Adakah rasa ridho saat Allah hadir dalam diri kita? Itu saling, rasa itu melekat pada zat rohnya, ya. Kalau kita senang duniawi, ini lepas rasanya, ini rasanya kolbu syukur itu lepas, hilang. Kalau kita pas gajian rasa senang sama uangnya, nah rasa syukurnya hilang. Makanya orang Jawa itu harus pinter-pinter ngolah rasa. Saat kita gajian, kita harus ingat rasa yang di dalam, ya. Senang itu diolah ke dalam, ya. Rasa senang karena produk duniawi, rasa senang karena gajian, kita olah ke dalam, ya. Ada rasa syukur bertemu Tuhan, ada rasa syukur bertemu cahaya roh yang ada di dalam, ya. Cahaya roh itu melekat kayak gula ketemu rasa manis, syukur ketemu rasa zatnya, itulah yang dilihat. Kita beribadah sholat begitu aja, yang Allah lihat bukan gerakan kita, ya. Yang Allah lihat bukan tajwid kita baik atau buruknya, atau hafalan kita, ya. Bukan kekayaan kita. Yang dilihat adalah pas kita beribadah, adakah rasa kembali bersama Tuhan di dalam diri kita. Itulah yang dilihat oleh Allah. Adakah rasa hati ini bersama Allah, atau bahkan lepas, ya. Kalau lepas kualitasnya ya nggak ada, sangat jelek kualitasnya sebagai hamba, ya. Kalau sudah kembali bersama Tuhan, ada rasa syukur kayak rasa manis melekat pada gula, ada rasa syukur melekat pada zat yang hidup di dalam diri kita. Itulah kualitas yang diharap oleh Tuhan. Kita kembali rasanya bersama Tuhan. Saya kira itu yang kita bisa ambil pelajaran tentang Allah. Bukan melihat kekayaan dan rupa kita, tapi Allah melihat hati kita. Adakah rasa hati ini kembali pada zat? Adakah rasa syukur kembali melekat pada zat? Itu yang kita belajar saat ini, ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada beda pemahaman, ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.